Pernahkah kamu mendengar kisah tentang sebuah keluarga di desa kecil yang kehilangan sawah terakhirnya demi melunasi utang? Sebuah cerita penuh air mata, perjuangan, dan sebuah kejutan yang tak pernah mereka duga akan datang. Cerita ini akan membawa kita menyelami getirnya hidup di kampung Indonesia, di mana setiap butir padi adalah harapan dan setiap keputusan bisa merubah nasib seluruh keluarga. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang juga dan tuliskan di komentar kamu berasal dari kota mana. Karena siapa tahu, kisah ini mengingatkanmu pada kampung halamanmu sendiri. Senja turun pelan di tepi desa. Daun pisang masih menahan sisa hujan. Di rumah panggung yang sederhana, keluarga Santoso berkumpul tanpa banyak suara. Pak Santoso menatap kalender lusuh di dinding. Bu Rini menggenggam cangkir teh yang sudah dingin. Bagas duduk di lantai, menatap kosong. Mila memeluk lutut. Nama Raka terucap lirih, anak bungsu yang merantau dan jarang memberi kabar. Musim ini sawah mereka gagal memberi harapan. Air terlalu sering naik, hama datang bergelombang. Gabah yang terkumpul tak sebanding dengan ongkos pupuk dan tenaga. Di lumbung, karung-karung beras tinggal separuh. Di meja, kertas tagihan menumpuk seperti batu di dada. Pak Santoso membuka amplop dengan tangan bergetar. Ada stempel merah. Jatuh tempo 3 hari lagi. Angka di pojok kanan membuat napasnya pendek. Ia tahu koperasi sudah tak bisa menunggu. Dan rentenir kampung yang dulu menjanjikan jalan cepat, kini menjadi bayang-bayang paling gelap. Bu Rini menatap suaminya. Suaranya pelan, hampir seperti berdoa. Kita bisa apa, Pak? Pak Santoso menghela napas panjang, seakan menarik kembali semua tahun yang pernah baik. Ia teringat pagi-pagi di sawah ketika anak-anak berlarian di pematang dan tawa Bu Rini menyatu dengan kabut tipis. Bagas memecah hening. Kalau kita jual motor, cukup tidak? Pak Santoso menggeleng lemah. Motor itu satu-satunya alat Bagas untuk kerja serabutan. Tanpa itu, penghasilan mereka makin seret. Mila menatap ke pintu seolah Raka akan masuk membawa kabar baik. Tapi angin saja yang lewat. Di luar, suara azan maghrib menyapu kampung. Lampu-lampu mulai menyala. Keluarga Santoso duduk lebih rapat, mencari hangat di tengah dingin yang tak hanya berasal dari cuaca. Di akhir malam, Pak Santoso melipat kertas tagihan dan menyimpannya di bawah bantal. Ia tahu tidur pun tidak akan benar-benar datang. Hujan telah berhenti, tapi di hati mereka, utang baru saja mulai turun. Pagi itu, ayam berkokok lebih keras dari biasanya. Namun bagi keluarga Santoso, suara itu tidak membawa semangat, hanya mengingatkan bahwa hari baru berarti masalah baru. Pintu rumah berderit ketika diketuk kasar. Seorang lelaki berjaket kulit masuk tanpa banyak basa-basi. Dialah Joyo, rentenir kampung yang terkenal galak dan tak kenal belas kasihan. Tangannya meletakkan selembar kertas di meja kayu. Suaranya dingin, penuh ancaman. 3 hari lagi. Kalau tidak lunas, sawah itu saya ambil. Jangan coba-coba sembunyi. Pandangan matanya menusuk ke arah Pak Santoso. Bu Rini memegang tangan suaminya, khawatir ia kehilangan kendali. Pak Santoso mencoba bicara dengan nada tenang. Pak Joyo, beri kami sedikit waktu. Hasil panen kemarin memang jelek, tapi kami akan cari cara. Namun tawa sinis keluar dari bibir Joyo. Waktu sudah habis. Bayar atau bersiap malu di depan warga. Setelah itu, ia pergi begitu saja. Meninggalkan suasana rumah semakin berat, Bagas mengepalkan tangan. Bapak terlalu baik sama orang itu, kita lawan saja. Tapi Pak Santoso hanya menunduk. Ia tahu, melawan berarti bencana lebih besar. Sementara Mila menangis, takut sekolahnya harus berhenti jika sawah benar-benar hilang. Di meja, surat penagihan itu terbuka, angka-angka besar tertulis jelas. Bu Rini menatapnya lama, lalu berbisik. Apa benar tidak ada jalan lain, Pak? Suaminya tak menjawab, hanya menatap keluar jendela, ke arah sawah yang masih hijau namun terasa jauh dari genggaman. Hari itu, rumah keluarga Santoso dipenuhi rasa takut. Seakan setiap detik adalah hitungan mundur menuju kehilangan.
Sawah yang diwariskan turun-temurun kini berada di ujung tanduk hanya karena satu surat penagihan yang dingin tanpa rasa. Matahari baru naik setengah, tapi suasana rumah keluarga Santoso sudah panas. Surat penagihan yang ditinggalkan Joyo semalam seakan menatap mereka tanpa henti. Di meja makan yang sederhana, keluarga itu duduk melingkar mencoba mencari jalan keluar. Pak Santoso membuka suara dengan berat hati. Aku sudah hitung. Kita tidak punya cukup uang. Satu-satunya cara, mungkin kita harus menjual sawah. Kalimat itu jatuh seperti petir di siang bolong. Bagas langsung berdiri, wajahnya merah. Tidak bisa, Pak. Itu warisan kakek. Tanpa sawah kita bukan siapa-siapa. Suaranya bergetar, campuran marah dan takut. Mila ikut menunduk, air mata jatuh begitu saja. Baginya, sawah itu bukan sekadar tanah, tapi tempat kenangan bermain, tempat ia merasa dekat dengan keluarga. Bu Rini mencoba menenangkan. Kita tidak punya pilihan lain. Kalau sawah tidak dijual, utang makin menumpuk. Kita bisa diusir dari rumah ini. Kata-kata itu membuat semua terdiam. Pak Santoso menatap keluar jendela. Di sana, hamparan padi bergoyang ditiup angin, seakan masih memberi harapan. Tapi ia tahu, angka-angka di kertas jauh lebih keras daripada suara angin. Aku juga tidak rela, katanya lirih, tapi aku harus melindungi kalian. Kalau harga diri hilang, masih bisa kita bangun. Tapi kalau nyawa dipertaruhkan, itu sudah tidak bisa kembali. Hening panjang menutup perbincangan. Angin masuk membawa bau lumpur sawah seakan ikut mendengar percakapan pahit itu. Di hati mereka, ketakutan mulai tumbuh. Hari-hari bersama sawah mungkin tinggal hitungan waktu saja. Sore itu, langit desa mulai berwarna jingga. Angin bertiup pelan, tapi di dalam rumah keluarga Santoso, suasananya justru mendidih. Bagas masih menolak keputusan ayahnya untuk menjual sawah. Ia mondar-mandir di ruang tengah, wajahnya penuh amarah. Bapak sudah menyerah terlalu cepat, teriak Bagas. Kalau sawah dijual, apa yang tersisa dari kita? Hanya jadi bahan tertawaan orang kampung. Mila yang sejak tadi diam, akhirnya tak tahan. Suaranya lirih tapi tegas. Bagas, jangan salahkan Bapak terus. Kamu pikir Bapak senang ambil keputusan itu? Kita semua juga sakit hati, tapi apa kamu punya cara lain? Ucapan itu membuat Bagas menoleh tajam. Kamu masih kecil, Mila. Kamu tidak tahu apa-apa. Mila menangis, bukan hanya karena kata-kata kakaknya, tapi karena hatinya sendiri juga hancur. Sawah itu baginya seperti teman masa kecil. Disitulah ia berlari, jatuh, tertawa. Sekarang, semua akan hilang begitu saja. Bu Rini mencoba menengahi. Cukup kalian berdua. Jangan saling menyalahkan. Kita harus bersatu, bukan berpecah. Tapi suasana tetap panas. Bagas duduk keras di kursi, wajahnya masih murung. Mila berlari masuk ke kamarnya, menangis terseduh. Pak Santoso hanya terdiam. Ia menatap lantai dengan mata kosong, menanggung rasa bersalah. Ia tahu keputusannya melukai hati anak-anak. Tapi di dalam hatinya, ia juga tahu tak ada banyak pilihan tersisa. Di luar, suara jangkrik mulai terdengar. Malam merayap masuk, membawa dingin yang menambah beban suasana. Di rumah itu, bukan hanya sawah yang terancam hilang, tapi juga kehangatan keluarga yang mulai retak. Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti desa ketika Pak Santoso berjalan ke sawah seorang diri. Setiap langkah terasa berat. Pematang yang dulu, jadi jalannya sehari-hari kini seperti menuntut jawaban. Ia menunduk meraba butiran padi yang masih muda, lalu menghela napas panjang. Di rumah Bu Rini menunggu dengan wajah pucat. Ia tahu hari ini suaminya akan menemui tengkulak. Bukan untuk menjual hasil panen, tapi untuk menjual tanah warisan keluarga. Bagas duduk di sudut ruangan, diam membeku. Amarahnya semalam belum hilang, tapi rasa tidak berdaya menahan lidahnya. Mila menatap keluar jendela, berharap sesuatu bisa menghentikan keputusan itu. Menjelang siang, Pak Santoso kembali dengan langkah gontai. Di tangannya selembar kwitansi kusut. Sawah itu sudah bukan milik kita lagi, ucapnya dengan suara serak hening menyelimuti rumah.
Bu Rini menutup mulutnya, menahan tangis yang akhirnya pecah juga. Mila berlari ke kamarnya sambil menangis keras. Bagas memukul meja, membuat gelas jatuh pecah. "Bapak Tegah!" teriaknya, lalu keluar rumah dengan wajah penuh luka. Pak Santoso, 3. Baunya turun seakan menanggung beban dunia. Ia tahu anak-anaknya marah. Tapi lebih dari itu ia sendiri merasa kalah. Sawah yang diwariskan turun-temurun, hasil keringat dan doa leluhur, kini berpindah tangan hanya karena kertas utang. Malam itu, rumah keluarga Santoso gelap meski lampu menyala. Bukan cahaya yang kurang, tapi harapan yang padam. Mereka baru saja kehilangan lebih dari sekadar tanah. Mereka kehilangan identitas, harga diri, dan bagian dari jiwa mereka sendiri. Hari terakhir di sawah tiba tanpa bisa ditunda. Pagi itu keluarga Santoso berjalan bersama ke pematang, meski hati mereka terasa jauh lebih berat daripada langkah kaki. Kabut masih menyelimuti, embun menempel di ujung daun padi. Semua terlihat biasa, tapi mereka tahu inilah perpisahan. Pak Santoso berdiri lama di tepi sawah. Ia menatap setiap jengkal tanah, seolah ingin mengukirnya ke dalam ingatan. "Dulu aku belajar mencangkul di sini bersama Bapak," ucapnya pelan. Bu Rini menggenggam tangannya, berusaha memberi kekuatan. Meski matanya sudah basah, Mila berlari, kecil ke tengah petakan, menatap ke arah langit. "Aku masih ingat dulu kita sering main peta umpet di sini," katanya sambil tersenyum getir. Kenangan itu membuat air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Bagas diam saja, tapi tatapannya tajam, penuh amarah. Ia mengambil segenggam tanah sawah, mengepalkannya kuat-kuat, lalu memasukkan ke dalam saku bajunya. "Kalau ini harus pergi, biar aku bawa sedikit," katanya pelan. Mereka menanam padi sekali lagi, bukan untuk panen, melainkan sebagai tanda perpisahan. Setiap cabutan bibit yang ditancapkan terasa seperti doa terakhir. Angin berhembus pelan, seakan ikut menyanyikan lagu perpisahan. Saat matahari naik tinggi, keluarga itu berjalan pulang tanpa banyak kata. Di belakang mereka, hamparan padi bergoyang tenang, seakan tidak tahu bahwa pemiliknya telah berganti. Sawah itu tetap hijau, tapi bagi keluarga Santoso, warnanya kini hanyalah kenangan. Sejak sawah berpindah tangan, kehidupan keluarga Santoso berubah drastis. Dulu setiap pagi mereka sibuk ke pematang, kini rumah terasa sepi. Tak ada lagi suara cangkul menembus tanah basah, tak ada lagi bau lumpur yang menempel di kaki. Pak Santoso mencoba mencari kerja serabutan. Ia ikut membantu tetangga yang masih punya sawah tapi upahnya kecil. Sekadar cukup untuk membeli beras 2 hari. Bu Rini mulai membuat kue sederhana untuk dijual keliling, berjalan kaki dari rumah ke rumah, menenteng bakul bambu di tangannya. Bagas mencoba jadi kuli bangunan di kecamatan, menempuh perjalanan jauh setiap pagi dengan motornya. Pulangnya selalu dengan wajah lelah, kadang tangan penuh luka karena tertimpa semen atau kayu. Mila pun mulai ikut membantu menjual gorengan di depan rumah saat sore, meski sering diejek teman sebaya karena dianggap pedagang kecil. Malam-malam mereka semakin sunyi. Lampu minyak dipelototi lama, seakan berharap terang lebih banyak dari yang sebenarnya ada. Di meja makan, lauk makin sederhana, hanya sayur bening atau tempe tipis yang digoreng. Namun lebih dari itu, semangat keluarga perlahan ikut menipis. Pak Santoso sering duduk diam di serambi, memandangi bintang. Sesekali ia menghela napas, berkata lirih, "Tanpa sawah, aku merasa bukan siapa-siapa." Bu Rini selalu mencoba menenangkan, tapi ia sendiri juga menyimpan luka yang tak terlihat. Hari-hari baru terus berjalan, tapi bagi keluarga Santoso, setiap langkah terasa seperti mendaki bukit curam. Mereka berusaha bertahan, meski di dalam hati, rasa kehilangan terus menghantui. Sawah boleh hilang, tapi rasa kosongnya seakan selalu ikut dimanapun mereka berada. Sejak sawah itu dijual, gosip mulai berhembus di sudut-sudut desa. Di warung kopi, para lelaki sering berbisik sambil melirik ke arah rumah keluarga Santoso. Sayang sekali, tanah warisan kakeknya habis begitu saja. Ada pula yang menertawakan, petani kok tidak bisa jaga sawahnya sendiri. Bu Rini mendengar bisikan,
Itu setiap kali ia berjualan kue keliling. Senyum yang ia pasang terasa berat, karena telinganya tak bisa menutup. Kadang langkahnya gontai ketika pulang, membawa dagangan yang tidak habis terjual. Mila pun jadi sasaran olok-olok di sekolah. Teman-temannya berbisik, anak orang gagal, sawahnya sudah habis. Ia hanya menunduk, berusaha menahan air mata. Pulang sekolah, ia langsung masuk kamar dan menutup pintu rapat-rapat. Bagas paling keras menanggapi semua cibiran itu. Suatu sore, ia pulang dari bekerja sebagai kuli dengan wajah merah. Aku dengar lagi orang kampung ngomongin kita. Apa mereka? Pikir kita senang begini? Teriaknya, penuh geram. Ia memukul meja hingga piring bergetar. Pak Santoso hanya diam, tapi sorot matanya penuh luka. Ia tahu, harga diri keluarganya hancur bersama sawah itu. Meski begitu, ia tak sanggup membalas omongan tetangga. Baginya, menahan malu lebih mudah daripada menambah masalah baru. Malam itu keluarga Santoso makan dengan hening. Tak ada suara selain sendok beradu pelan dengan piring. Namun di hati masing-masing, bisikan tetangga jauh lebih berisik daripada suara jangkrik di luar rumah. Mereka tak hanya kehilangan tanah, tapi juga kehilangan wajah di mata orang kampung. Malam itu, suasana rumah keluarga Santoso begitu sunyi. Angin masuk dari celah jendela, membuat lampu minyak bergoyang. Bu Rini duduk di ruang tengah, menjahit baju lama Bagas yang mulai robek. Pak Santoso menatap kosong ke arah halaman, sementara Mila menulis di buku catatan dengan cahaya redap. Tiba-tiba suara sepeda motor berhenti di depan rumah. Seorang tetangga datang membawa amplop coklat. Ini surat dari kota untuk keluarga Santoso, katanya. Bu Rini segera menerimanya dengan tangan gemetar. Sudah lama sekali mereka tidak mendapat kabar dari Raka, anak bungsu yang merantau ke kota untuk bekerja serabutan. Pak Santoso membuka surat itu perlahan. Tulisan tangan Raka jelas sekali, meski ada sedikit noda tinta. Ia membaca keras-keras agar semua bisa mendengar. Bapak, Ibu, Bagas, Mila, aku dengar tentang sawah kita. Hati ini sakit membayangkannya. Jangan bersedih terlalu lama. Aku akan segera pulang. Mila menutup mulutnya, matanya berbinar. Raka mau pulang, Bu, katanya sambil tersenyum tipis. Bu Rini tak bisa menahan air mata haru. Ia meremas surat itu ke dadanya, seolah ingin memeluk anaknya dari jauh, namun Bagas hanya mendengus pelan. Dia bilang segera pulang, tapi siapa yang tahu kapan, apa dia bisa benar-benar membantu? Nada suaranya sinis, namun sesungguhnya itu adalah luapan kecewa yang ia simpan. Pak Santoso menepuk bahu Bagas, meski wajahnya sendiri masih dirundung keraguan. Apapun yang terjadi, dia tetap anak kita. Kalau dia mau pulang, itu artinya dia peduli. Malam itu, untuk pertama kalinya, sejak lama, secercah harapan menyelinap di rumah keluarga Santoso. Surat dari rantau membawa hangat yang tak bisa diberikan oleh lampu minyak yang berkelip. Siang hari, terik matahari membakar jalanan desa. Dari kejauhan, suara motor tua terdengar semakin dekat. Mila yang sedang menyapu halaman langsung berhenti, matanya berbinar. Itu suara motornya Raka, tornya. Teriaknya penuh semangat. Benar saja, tak lama kemudian, seorang pemuda dengan ransel lusuh turun dari motor. Wajahnya kecoklatan terbakar matahari, tubuhnya tampak lebih kurus daripada dulu, tapi sorot matanya tegas. Assalamualaikum, ucapnya sambil tersenyum. Bu Rini berlari kecil menyambut, memeluk anak bungsunya erat-erat. Air matanya jatuh begitu saja. Nak, ibu kira kamu tidak akan pulang, katanya terbata. Raka tersenyum tipis. Kalau ibu butuh aku, apapun akan kutinggalkan. Pak Santoso berdiri di serambi, menatap anaknya lama. Ada bangga yang sulit disembunyikan, meski di wajahnya masih ada sisa kecewa atas keadaan. Kamu datang di saat sulit, Rak, katanya pelan. Raka mengangguk. Aku tahu, Pak. Aku pulang bukan untuk menambah beban, tapi mencari jalan keluar. Bagas muncul belakangan, wajahnya dingin, ia hanya mengangguk singkat, tidak banyak bicara. Ada rasa iri, ada juga ragu di hatinya. Namun dalam diam, ia tetap senang adiknya kembali. Sore itu, keluarga Santoso duduk bersama untuk pertama kalinya setelah sekian lama.
Raka menceritakan kehidupannya di kota, pekerjaan kasar yang ia jalani, dan mimpi kecil yang terus ia simpan. Mereka semua mendengarkan dengan campuran harapan dan keraguan. Di luar, langit desa perlahan berubah jingga. Angin sore membawa rasa lega yang tipis, seolah menyambut kembalinya anak rantau. Rumah yang dulu dipenuhi kesedihan, kini mendapat cahaya baru, walau belum ada yang tahu apakah cahaya itu akan bertahan lama. Malam itu, keluarga Santoso duduk di ruang tengah. Lampu minyak menyala redup menggoreskan bayangan di dinding. Raka membuka pembicaraan dengan suara tenang namun penuh keyakinan. Pak, Bu, kita memang sudah kehilangan sawah, tapi itu bukan akhir. Aku punya ide. Semua menoleh padanya. Bagas bersandar di kursi dengan wajah sinis, siap meremehkan. Raka melanjutkan, di kota, aku lihat banyak orang memelihara lele di kolam kecil, bahkan cuma pakai drum bekas. Mereka jual ke warung makan, hasilnya lumayan. Kita bisa coba itu di sini. Pak Santoso mengernyit, suaranya berat. Lele? Kita ini petani padi, Ra. Mana mungkin kita tiba-tiba jadi peternak ikan? Raka tak menyerah. Bukan cuma lele, Pak. Kita juga bisa tanam sayuran dengan cara baru, hidroponik. Tidak butuh tanah luas, cukup halaman rumah. Modalnya kecil, tapi kalau tekun, bisa jadi sumber hidup kita. Bu Rini menatap anak bungsunya, setengah percaya, setengah ragu. Tapi, kita tidak punya pengalaman, Nak. Bagaimana kalau gagal lagi? Raka tersenyum, mencoba menyalakan semangat. Kalau kita tidak mencoba, kita sudah kalah sejak awal. Aku rela kerja siang malam. Yang penting, keluarga ini tidak terus tenggelam dalam utang dan cibiran orang kampung. Bagas akhirnya bicara, suaranya penuh sindiran. Ide gila, kau pikir lele dan sayuran bisa ganti sawah? Kau belum tahu kerasnya hidup di desa. Hening menyelimuti ruangan, Raka menatap kakaknya dengan mata tajam. Justru karena aku tahu kerasnya, aku tak mau kita terus begini. Malam itu, meski banyak penolakan, bibit harapan baru telah ditanam. Entah tumbuh atau mati, semuanya akan bergantung pada keberanian mereka mengambil langkah pertama. Pagi itu, udara desa masih dingin ketika suara ayam berkokok bersahut-sahutan. Di dapur, Bu Rini sedang menyalakan tungku. Pak Santoso duduk di kursi kayu sambil menatap lantai, pikirannya masih bercampur dengan ucapan Raka semalam. Raka kembali membuka pembicaraan. Pak Bu, aku serius soal kolam lele dan tanaman hidroponik. Aku sudah lihat sendiri di kota. Bahkan orang miskin bisa bangkit dengan cara itu. Pak Santoso menghela napas panjang. Suaranya pelan tapi tegas. Rak, jangan memaksakan sesuatu yang bukan jalannya. Kita ini lahir sebagai petani padi. Tanah, lumpur, dan padi sudah jadi bagian hidup kita. Apa kata orang kalau kita tiba-tiba ternak ikan? Raka mencoba menahan kecewa. Pak, justru itu masalahnya. Sawah kita sudah tidak ada. Kalau kita terus berpikir begitu, kita tidak akan pernah maju. Bagas yang sejak tadi mendengar langsung memotong dengan nada tajam. Aku setuju sama Bapak. Kau baru pulang, jangan sok pinter. Hidroponik, lele, itu cuma mimpi. Desa ini tidak butuh mimpi, Ra. Desa ini butuh sawah. Mila dengan suara hati-hati ikut bicara. Tapi ide Raka kedengarannya masuk akal, Kak. Kalau berhasil, bukankah itu membantu? Bagas menoleh ke adiknya dengan tatapan kesal. Kamu terlalu percaya sama dia. Jangan ikut-ikutan. Suasana jadi panas. Bu Rini buru-buru menengahi. Cukup, jangan saling serang. Kita semua sama-sama bingung mencari jalan keluar. Raka terdiam, menatap wajah keluarganya satu persatu. Meski ditolak, hatinya tidak goyah. Dalam dirinya ada tekad yang tak bisa padam. Ia tahu, jalan yang ia pilih memang baru, tapi mungkin justru disitulah harapan keluarga ini bisa kembali hidup. Malam sebelumnya ia menanam ide, dan hari ini, meski ditolak, benih itu mulai berakar dalam hatinya sendiri. Hari-hari berikutnya, Raka mulai bergerak diam-diam. Ia tahu ayah dan Bagas belum setuju, tapi hatinya tak bisa diam. Dari teman lamanya di kampung sebelah, ia meminta beberapa drum bekas minyak.
Drum itu ia cuci bersih, lalu dipotong jadi wadah sederhana. Di halaman rumah yang sempit, Raka menyusun drum-drum itu. Ia memasang bambu sebagai rangka, lalu menutup sebagian dengan terpal. Sambil bekerja, keringatnya bercucuran, tapi wajahnya tetap penuh semangat. Mila yang penasaran sering datang membantu, memegang paku, atau sekadar menyodorkan air minum. "Bang, benar bisa jadi kolam lele?" tanya Mila dengan mata berbinar. Raka tersenyum. "Kalau kita serius bisa, Mil. Lele itu kuat, gampang hidup. Di air seadanya. Kita coba dulu, nanti kamu lihat hasilnya." Sore hari, tetangga mulai memperhatikan. Ada yang tertawa kecil, ada yang geleng-geleng kepala. "Anak rantau pulang malah bikin mainan drum," bisik salah satu. Tapi Raka tidak peduli, tangannya terus bekerja. Untuk hidroponik, ia mengumpulkan botol bekas dari warung-warung. Dengan cutter kecil, ia lubangi bagian samping, lalu diisi dengan air bercampur nutrisi sederhana yang ia pelajari dari brosur lama. Ia menanam bibit kangkung dan selada, berharap bisa tumbuh subur. Pak Santoso hanya mengawasi dari kejauhan. Hatinya bimbang antara ingin menghentikan atau membiarkan. Bagas malah menertawakan. "Kamu buang waktu, Ra. Itu bukan kerjaan laki-laki desa. Orang akan menertawakan kita lebih keras." Namun malam itu, ketika semua terlelap, Raka masih duduk di samping drum-drum kecilnya. Ia menatap air yang beriak pelan, membayangkan kolam penuh ikan di masa depan. "Aku harus buktikan, keluarga ini masih bisa bangkit," bisiknya pada dirinya sendiri. Tak butuh waktu lama, gosip tentang Raka menyebar ke seluruh desa. Di warung kopi, orang-orang membicarakannya sambil tertawa. "Anak Santoso sekarang main air di drum, katanya mau jadi juragan lele. Hahaha!" Suara itu disambut gelak tawa. Di jalan, beberapa anak kecil ikut mengejek. "Bang, mana ikannya? Jangan-jangan malah kodok yang lahir di situ." Raka hanya tersenyum tipis, meski hatinya perih. Ia tahu cibiran itu lahir dari rasa ingin merendahkan. Bahkan tetangga dekat ikut berkomentar pedas. "Daripada buang tenaga begitu, lebih baik kerja ikut orang kaya di kota. Hasilnya jelas." Kata-kata itu sampai ke telinga Bu Rini. Ia mencoba menutup telinga, tapi setiap omongan itu seperti jarum yang menusuk hatinya. Bagas pulang kerja sore hari dengan wajah penuh lelah. Melihat drum-drum di halaman, ia mendengus. "Kamu puas belum jadi bahan tertawaan kampung? Gara-gara ide gilamu, kita makin dipandang rendah." Raka menoleh, menatap kakaknya dengan tenang. "Kalau kita selalu takut dengan kata orang, kita tidak akan pernah bangkit, Kak. Biarlah mereka menertawakan sekarang. Nanti ketika waktunya tiba, kita akan tunjukkan." Mila diam-diam merasa bangga. Ia sering membantu menyiram tanaman hidroponik, meski hanya kecil-kecilan. Dalam hatinya, ia percaya usaha kakaknya punya harapan. Malam itu, Pak Santoso duduk lama di serambi. Ia mendengar sendiri gosip yang beredar di kampung. Sebagai kepala keluarga, ia merasa malu. Tapi di sisi lain, ada sedikit rasa kagum pada tekad anak bungsunya. Di tengah cibiran dan ejekan, Raka tetap berdiri tegak. Meski sendirian, ia memilih terus melangkah. Dalam hatinya ia yakin, suatu hari, suara tawa orang kampung akan berubah menjadi tepuk tangan. Beberapa bulan berlalu sejak drum-drum itu pertama kali terisi air. Raka merawatnya dengan sabar, memberi makan lele setiap pagi dan sore, meski sering diejek orang lewat. Hari itu, kolam kecilnya mulai bergerak riuh. Ikan-ikan lele tampak gemuk, berenang lincah, tanda siap dipanen. Raka tersenyum lebar. Dengan hati-hati, ia menebar jala kecil ke dalam drum. Mila bersorak kegirangan saat melihat lele-lele besar melompat ke permukaan. "Bang, lihat, banyak sekali!" serunya. Bu Rini datang sambil membawa ember, matanya berkaca-kaca melihat hasil nyata dari jerih payah anak bungsunya. "Bu, ini baru awal," kata Raka sambil mengangkat seekor lele besar. "Kalau kita tekun, hasilnya bisa lebih banyak lagi." Siang itu, mereka menjual sebagian hasil panen ke warung makan di kecamatan. Pemilik warung terkejut dengan kualitas
Lele yang segar. Kalau bisa rutin, saya mau jadi langganan, katanya. Raka mengangguk mantap, dadanya terasa hangat mendengar kata-kata itu. Namun, di balik kegembiraan, tidak semua ikut senang. Bagas hanya duduk di pojok rumah, wajahnya datar. Bagus kalau berhasil, tapi jangan terlalu percaya diri. Satu panen, tidak berarti apa-apa, ucapnya dingin. Kata-kata itu membuat suasana sedikit kaku, tapi Raka memilih tidak menjawab. Malamnya, keluarga Santoso makan dengan lebih bahagia daripada biasanya. Ada lele goreng di meja, lauk yang jarang mereka nikmati. Tawa Mila memenuhi ruang makan, sementara Bu Rini berkali-kali menatap Raka dengan bangga. Pak Santoso meski masih diam tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Dalam hati ia mengakui ide anak bungsunya tidak sepenuhnya gila. Panen perdana itu mungkin kecil, tapi bagi keluarga mereka itu adalah secercah cahaya yang mulai mengusir gelap. Keesokan harinya, kabar panen lele Raka mulai tersebar. Pemilik warung makan di kecamatan menelpon lagi, kali ini dengan suara lebih serius. Raka, kalau kamu bisa kirim lele segar setiap minggu, saya siap bayar lebih mahal. Permintaan pelanggan makin banyak. Raka tersenyum lebar, matanya berbinar. Insya Allah bisa, Pak. Saya akan usahakan rutin. Setelah menutup telepon, ia segera menyampaikan kabar itu kepada keluarganya. Mila melonjak kegirangan, Bu Rini pun menatap suaminya dengan harapan baru. Namun Pak Santoso hanya mengangguk pelan. Kabar bagus memang, tapi jangan gegabah. Ingat, satu janji kalau tidak ditepati, harga diri kita makin jatuh. Ucapannya. Menahan euforia yang mulai tumbuh, Raka mengangguk hormat. Justru itu, Pak, kita harus lebih serius. Kalau permintaan makin banyak, artinya kita harus tambah kolam. Aku tidak bisa sendiri. Bagas yang baru pulang kerja hanya tertawa sinis. Tambah kolam? Dari mana modalnya? Jangan bilang kita mau gali utang baru. Kata-katanya seperti pisau yang menusuk, tapi Raka tetap menahan diri. Malam itu, ia duduk idle lama di samping kolam, menatap ikan-ikan yang bergerak lincah. Ia sadar tantangan baru menunggu, bukan hanya menjaga panen, tapi memenuhi janji kepada orang yang percaya padanya. Sementara itu, beberapa tetangga yang dulu mencibir mulai penasaran. Mereka melihat kolam sederhana itu dengan mata berbeda. Jangan-jangan anak Santoso benar-benar bisa berhasil, bisik salah satu dari mereka. Permintaan pasar yang semakin besar membuka pintu harapan. Dari drum-drum bekas yang dulu jadi bahan tertawaan, kini mulai lahir peluang yang bisa mengubah nasib keluarga Santoso. Namun Raka tahu, jalan ke depan tidak akan mudah. Hari-hari berikutnya, kesibukan di halaman rumah keluarga Santoso semakin ramai. Kolam-kolam lele yang tadinya hanya beberapa drum kini mulai bertambah. Raka tak henti-hentinya bekerja, tangannya melepuh karena bambu dan besi bekas yang ia olah jadi rangka. Melihat ketekunan itu, hati Bu Rini luluh lebih dalam. Ia mulai membantu dengan cara sederhana, menyiapkan pakan lele dari sisa dapur, bahkan meracik dedak agar ikan cepat besar. Mila pun makin rajin menyiram sayuran hidroponik, tersenyum setiap kali melihat daun hijau tumbuh segar. Pak Santoso masih diam, tapi diamnya kali ini berbeda. Ada sinar kecil di matanya setiap kali melihat kolam mulai penuh ikan. Ia jarang bicara, namun sering berdiri lama di serambi, mengamati kerja anak bungsunya tanpa kata. Yang paling mengejutkan adalah Bagas. Suatu sore, ia pulang lebih cepat dari bekerja di proyek. Dilihatnya Raka sedang kesulitan memindahkan drum besar sendirian. Setelah beberapa detik ragu, Bagas akhirnya mendekat. Tanpa bicara panjang, ia membantu mengangkat. Raka menoleh, terkejut sekaligus terharu. Kenapa diam saja? Ayo cepat geser ke sini, ujar Bagas singkat seolah menutupi rasa malunya. Raka hanya mengangguk, senyumnya tipis namun penuh syukur. Sejak hari itu, perlahan-lahan Bagas mulai ikut turun tangan. Ia masih sering nyinyir dengan kata-katanya, tapi tangannya ikut bekerja. Bu Rini melihat itu dengan mata berkaca-kaca. Alhamdulillah, keluarga ini akhirnya bergerak bersama lagi, bisiknya. Di tengah kesulitan dan cibiran, warga rumah keluarga Santoso mulai dipenuhi semangat baru.
Kolam lele dan sayuran sederhana menjadi pengikat kembali, menyatukan mereka yang sempat retak. Untuk pertama kalinya sejak sawah hilang, ada rasa hangat yang kembali tumbuh di hati mereka. Tak terasa, beberapa bulan berlalu. Kolam-kolam lele di halaman rumah Santoso kini semakin banyak. Sayuran hidroponik tumbuh hijau segar, rapi berjajar dalam botol-botol bekas. Pemandangan itu membuat tetangga yang dulu mencibir mulai berhenti tertawa. Warung makan di kecamatan kini rutin datang menjemput pesanan. Bahkan ada pedagang pasar yang ikut memesan lele untuk dijual kembali. Raka sibuk mengatur pengiriman, sementara Bagas mengangkut ember-ember penuh ikan dengan lengan kuatnya. Mila ikut membantu mencuci sayuran, dan Bu Rini menimbang hasil panen dengan wajah berbinar. Suatu sore, beberapa warga kampung berkumpul di depan rumah. Salah satu dari mereka berkata, "Rak, ajari kami cara bikin kolam seperti ini. Anak-anak kami juga butuh kerjaan." Awalnya Raka terdiam, matanya teringat pada ejekan yang dulu ia terima. Tapi senyumnya mengembang. "Tentu saja, Pak. Kalau kita mau sama-sama maju, kenapa tidak?" Sejak hari itu, halaman rumah Santoso jadi semacam tempat belajar. Raka dengan sabar mengajarkan cara merawat lele dan sayuran hidroponik. Warga yang dulu menertawakan, kini justru menunduk hormat. Pak Santoso yang menyaksikan semua itu merasa dadanya sesak, tapi kali ini bukan karena beban, melainkan haru. Ia melihat anak bungsunya, yang dulu dianggap membawa ide gila, kini menjadi cahaya bagi banyak orang. Bagas pun, meski masih gengsi, tak bisa menolak rasa bangga yang tumbuh dalam hatinya. Desa yang tadinya hanya tahu sawah dan padi, perlahan berubah. Dari cibiran, lahirlah kekaguman. Dan dari kegagalan keluarga Santoso, lahirlah semangat baru yang menular ke seluruh kampung. Pagi itu Raka pulang dari pasar dengan membawa kabar besar. Wajahnya berseri, langkahnya mantap. Ia meletakkan sebuah map coklat di meja, membuat semua anggota keluarga terheran. "Pak, Bu, lihat ini," katanya sambil membuka map tersebut. Di dalamnya ada surat kepemilikan tanah. Bukan sembarang tanah, tapi sebagian sawah yang dulu mereka jual. Raka menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. "Kita berhasil menebusnya kembali. Tidak semua, tapi cukup untuk kita garap lagi." Bu Rini menutup mulutnya, air matanya langsung jatuh. Mila berteriak kecil lalu memeluk kakaknya erat. Sementara itu, Bagas terdiam, dadanya bergetar. Ia tak percaya adiknya mampu melakukan sesuatu yang bahkan ia sendiri anggap mustahil. Pak Santoso tak mampu berkata-kata. Tangannya gemetar saat menyentuh surat itu. Ia menunduk lama, lalu akhirnya menangis di hadapan keluarganya. Tangis seorang ayah yang selama ini menahan segalanya. "Raka, kau sudah kembalikan harga diri keluarga ini," suaranya parau. Mereka semua berangkat ke sawah siang itu, berdiri di pematang, menatap hamparan tanah yang kini kembali menjadi milik mereka. Angin bertiup lembut, seakan ikut menyambut kepulangan. Keluarga Santoso, Pak Santoso berjongkok, mengambil segenggam tanah, lalu mengecupnya. "Inilah darah dan keringat leluhur kita. Aku tak pernah membayangkan bisa menyentuhnya lagi." Raka menepuk bahu ayahnya, sementara Bagas berdiri di samping. Diam tapi penuh rasa hormat pada adiknya. Di hari itu, bukan hanya sawah yang kembali. Kehormatan, kebanggaan, dan harapan keluarga Santoso ikut pulang bersama tanah yang mereka injak. Sawah yang dulu hilang karena utang, kini menjadi simbol kebangkitan. Matahari sore memantulkan cahaya keemasan di pematang sawah. Keluarga Santoso berdiri bersama, menatap tanah yang kini kembali jadi milik mereka. Di halaman rumah, kolam-kolam lele masih bergelombang, sayuran hidroponik tumbuh subur, dan suara warga yang belajar bersama membuat suasana desa lebih hidup dari sebelumnya. Pak Santoso menatap ke langit, wajahnya penuh syukur. "Aku pikir semuanya sudah berakhir waktu sawah itu hilang, tapi ternyata dari kehilangan kita bisa menemukan jalan baru." Suaranya bergetar, namun kali ini karena bahagia, bukan kecewa. Bu Rini memeluk anak-anaknya, senyum dan air mata bercampur jadi satu.
Kita sudah melewati masa paling sulit. Sekarang saatnya berjalan ke depan. Mila tersenyum ceria, sementara Bagas akhirnya merangkul bahu Raka. Aku salah, Rak. Terima kasih sudah membuka mata kami, katanya lirih. Raka menatap keluarganya, hatinya penuh tekad. Kita tidak boleh berhenti di sini. Sawah ini akan kita garap lagi, dan kolam lele juga terus kita kembangkan. Biar desa tahu, kita bukan hanya bisa bangkit, tapi juga menginspirasi. Hari itu, keluarga Santoso tidak lagi terbagi oleh amarah dan air mata. Mereka berdiri sebagai satu, dikuatkan oleh luka yang berubah jadi semangat. Dari kehancuran, lahirlah harapan baru, dan dari cibiran lahir kekaguman. Kisah ini bukan sekadar cerita tentang sawah atau lele, tapi tentang bagaimana keluarga, keyakinan, dan kerja keras bisa mengubah jalan hidup. Dan sebelum cerita ini benar-benar usai, jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang juga, serta tuliskan di komentar kamu berasal dari kota mana. Karena setiap kota, setiap kampung pasti punya kisah perjuangan yang layak untuk dikenang.